Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang XAMPP, di mana video ini untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah administrasi server. Ada beberapa komponen yang saya akan jelaskan dalam video saya ini nanti, yaitu pertama ada konsep dasar, yang kedua ada komponen XAMPP, komponen-komponen yang ada dalam XAMPP, setelah itu implementasi web server, langkah-langkah menjalankan web server menggunakan XAMPP ini hingga kita dapat mengakses melalui browser. Nah, setelah itu apa sih fungsi dari indeks HTML ataupun indeks dari PHP? Indeks PHP ya. Nah, dan juga nanti kita akan membahas mengapa web server lokal ini tetap memerlukan pengamanan dasar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pada sebuah web, yang mana sebuah web itu adalah sebuah sistem yang melayani permintaan HTTP dari klien untuk mengakses halaman web. Nah, bukan hanya untuk mengakses halaman web, nanti juga kita bisa mengedit, membuat dalam XAMPP, membuat web ya. Nah, XAMPP ini cocok digunakan untuk pengguna, yaitu yang pertama di sini mudah diinstal dan dikonfigurasikan. Dan XAMPP ini juga telah menyediakan semua komponen yang kita butuhkan untuk melakukan konfigurasi dan membuat sebuah server itu. Pertama itu contohnya nih ada Apache, MySQL dan PHP. Nah, itu kan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat sebuah web server. Nah, di sini ada komponen dari XAMPP nih. Nah, komponen XAMPP ini ada ini nih, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat ya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama ini Apache nih. Ada tiga komponen utama. Komponen utama dalam XAMPP ini ada tiga nih. Yang pertama itu Apache, MySQL, dan PHP. Fungsi dari masing-masing komponen ini yaitu yang pertama itu Apache. Apache fungsinya itu untuk melayani permintaan, sedangkan MySQL itu sistem yang menjalankan database untuk penyimpanan data. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman untuk memproses logika aplikasi web tersebut. Nah, nah untuk selanjutnya di sini mengapa file indeks HTML itu perlu, dan indeks PHP itu juga perlu dalam sebuah web. Nah, dan fungsinya itu apa sih? Nah, fungsi file indeks HTML ataupun indeks PHP ini yaitu adalah yaitu di mana halaman utama yang akan ditampilkan pertama kali saat kita mengakses sebuah directory dalam sebuah server. Dan juga di sini ada nih apa yang jika file tersebut tidak tersedia di web folder, maka nanti pas kita browsing di browser, kita cari file yang kita tuju itu tadi tidak ada di file XAMPP itu, maka dia akan mengalami not found, gagal membuka ataupun menampilkan daftar listing, yaitu file dari browser tersebut tidak ada ataupun konfigurasi server itu tidak mengizinkan. Dan yang terakhir di sini ada peranan administrator. Mengapa web server tersebut memerlukan pengamanan dasar? Nah, di sini yang pertama itu web server lokal itu tetap menggunakan pengamanan dasar. Ya, pertama itu untuk mencegah tidak pengakses yang tidak sah dari jaringan lokal, dan yang pertama itu juga untuk melindungi data sensitif yang mungkin tersimpan di database tersebut. Dan ada juga nih dua tindakan sederhana mengamankan XAMPP, yaitu yang pertama ya kita mengubah password
default untuk sebuah root dari MySQL tersebut. Nah, setelah itu kita mengaktifkan firewall untuk membatasi akses ke dalam port-port yang tidak diperlukan. Dalam yang tidak diperlukan. Nah, nanti juga kita bisa memantau nih lalu lintas jaringan atau mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan untuk memastikan web server tersebut terhubung dengan jaringan yang benar-benar aman gitu. Tidak ada peretasan di situ. Nah, di sini mari kita masuk ke cara langkah-langkah menjalankan aplikasi XAMPP ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi XAMPP ini ya. Nah, di sini untuk menjalankan aplikasi XAMPP ini, yang pertama di sini kita melakukan klik start pada bagian Apache dan MySQL. Nah, kita tunggu sampai di sini warna hijau. Nah, jikalau di sini sudah berwarna hijau, maka kita coba buka browser. Browser di sini untuk apa kita mengakses XAMPP tersebut dengan mengetikkan localhost ya. Localhost. Di sini kita klik enter. Nah, jikalau kita sudah ada tampilan seperti ini, maka XAMPP kita ini telah berjalan dengan aman ya. Berarti berjalan dengan sudah berhasil masuk ya gitu. Nah, kita kembali lagi ke file tadi. Nah, di sini ada beberapa fitur nih. Yang pertama di sini ada admin, config dan logs. Nah, kalau kita klik admin di sini maka nanti dia akan membawa kita ke dalam sebuah web, tampilan web begini ya. Nanti di situ nanti banyak bisa kita bisa membuat folder gitu dan mengkonfigurasikan. Nah, di sini ini halamannya, tampilannya. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi XAMPP tadi. Nah, di sini ada menu config nih. Kita klik menu config-nya, nanti config-nya akan mengeluarkan config sistem dari MySQL tersebut. Nah, di sini juga ada bagian logs. Sama saja di bagian seperti itu tadi. Nah, kalau explore nanti kita akan dibawanya ke mana, ke tersimpannya data dari XAMPP tersebut. Nah, nah, kita akan coba membuka sebuah saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan web tersebut tadi ya. Itu tadi ya. Pertama kita start ini tadi. Nah, saya akan coba mengakses file yang ada di dalam data di sini tadi. Contohnya saya akan mengakses di bagian htdocs ini kan ada file yang saya buat tadi CRUD, tapi foldernya masih kosong nih. Nah, di sini contoh pertama kita mengaksesnya itu kita buka browser, kita klik localhost, spasi CRUD tadi ya, kita enter. Nah, maka kita akan dibawa ke menu dari CRUD yang ada direktori tersebut, di direktori tadi. Oleh karena file tadi itu kosong, maka tampilannya seperti ini. Nanti kalau ada kita itu tidak ada web dalam file CRUD tadi, maka bawahnya akan ada tampilan nih, tampilan-tampilan yang bisa kita klik dan langsung menuju ke web yang telah ada tersebut. Nah, mungkin itu saja video yang
akan saya bahas. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi